Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih semangat belajar ya? Kali ini kita akan belajar tentang nilai mutlak. Subbab bahasan kita pada kali ini adalah konsep nilai mutlak. Sebelum kita mulai untuk belajar, mari kita sama-sama meniatkan diri untuk belajar karena mengharap ridha Allah. Semoga apa yang kita pelajari akan membawa berkah bagi kehidupan kita nanti. Untuk mengawali pembahasan kali ini, saya akan bacakan satu buah cerita. Hanafi bermain lompat-lompatan di halaman rumah. Dari posisi diam, Hanafi melompat 2 lompatan ke depan, kemudian 3 lompatan ke belakang. Setelah itu, dia melompat lagi 2 lompatan ke depan. Kemudian, dia melompat 1 lompatan lagi ke belakang. Terakhir, 1 lompatan lagi ke belakang sebelum akhirnya dia memutuskan untuk istirahat sejenak. Secara mudah, kalian bisa melihat pada diagram ini. Hanafi melakukan 5 kali pergerakan. Pergerakan pertama adalah 2 lompatan ke depan. Pergerakan kedua adalah 3 lompatan ke belakang. Pergerakan ketiga adalah 2 lompatan ke depan. Pergerakan keempat, 1 lompatan ke belakang. Dan pergerakan terakhir adalah 1 lompatan lagi ke belakang. Tahukah kalian bahwa besarnya pergerakan lompatan Hanafi merupakan nilai mutlak yang akan kita bahas? Sudahkah kalian mempunyai gambaran tentang apa yang dimaksud dengan nilai mutlak? Jika tadi kita sudah melihat secara mudahnya, maka kita akan lihat secara matematis cerita Hanafi tadi dibuat dalam sketsa garis bilangan. Nah, kita samakan persepsi dulu ya, bahwa lompatan ke depan adalah searah dengan sumbu X positif, dan lompatan ke belakang adalah searah dengan sumbu X negatif. Lompatan ke depan saya tandain dengan anak panah berwarna biru. Lompatan ke belakang saya tandai dengan anak panah berwarna merah. Yuk kita cari tahu lebih banyak lagi tentang nilai mutlak. Dari garis bilangan ini, kita misalkan X sama dengan 0 adalah posisi diam Hanafi. Anak panah pertama menunjukkan lompatan Hanafi 2 langkah searah sumbu X positif atau positif 2. Anak panah kedua menunjukkan lompatan Hanafi 3 langkah searah dengan sumbu X negatif atau negatif 3. Anak panah ketiga menunjukkan lompatan Hanafi 2 langkah searah sumbu X positif atau positif 2. Anak panah keempat menunjukkan lompatan Hanafi 1 langkah ke arah sumbu X negatif atau negatif 1. Anak panah terakhir atau kelima menunjukkan lompatan Hanafi 1 langkah searah sumbu X negatif atau negatif 1. Jika kita perhatikan, pergerakan Hanafi dari titik 0, mulai dari lompatan pertama hingga lompatan kelima, berapa langkah pergerakan akhir Hanafi dari titik awal? Jawabannya adalah 1 langkah ke belakang atau negatif 1. Jadi, dari titik
awal Hanafi diam, dalam posisi diam, sampai dengan pergerakan Hanafi melompat terakhir yang kelima. Maka pergerakan Hanafi dari titik awal dia diam dengan lompatan terakhir adalah 1 langkah ke belakang atau negatif 1. Berapa banyak ya lompatan Hanafi? Banyaknya lompatan yang dilakukan oleh Hanafi merupakan konsep nilai mutlak. Kita dapat menghitungnya sebagai berikut. Mutlak 2 ditambah mutlak negatif 3 ditambah mutlak 2 ditambah mutlak negatif 1 ditambah mutlak negatif 1 sama dengan 9. Atau berarti bahwa banyaknya lompatan Hanafi adalah 9 lompatan. Mari kita perhatikan diagram ini bersama-sama. Pada garis bilangan yang sudah kita miliki tadi, ada bilangan 0. Nilai mutlak dari bilangan 0 adalah 0. Kemudian, untuk bilangan positif 1, 2, dan 3, nilai mutlaknya adalah 1, 2, dan 3. Untuk bilangan negatif, nilai mutlak dari negatif 1 adalah 1, nilai mutlak dari negatif 2 adalah 2, dan nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3. Dari cerita dan diagram yang sudah kalian simak, dapatkah kalian menarik kesimpulan tentang pengertian nilai mutlak? Secara geometris, nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan tersebut dengan 0 pada garis bilangan real. Contoh pertama, nilai mutlak negatif 7 adalah jarak antara negatif 7 dengan 0 pada garis bilangan real, yaitu 7. Contoh kedua, nilai mutlak 3 adalah jarak antara 3 dengan 0 pada garis bilangan real, yaitu 3. Maka dengan demikian, nilai mutlak suatu bilangan tidak mungkin bernilai negatif. Ingat ya, bahwa nilai mutlak suatu bilangan tidak pernah bernilai negatif. Definisi. Misalkan X bilangan real, simbol nilai mutlak X ini dibaca sebagai nilai mutlak X dan didefinisikan nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih besar sama dengan 0, nilai mutlak X sama dengan negatif X jika X lebih kecil 0. Nah, definisi nilai mutlak di samping dapat dimaknai dalam bahasa sehari-hari menjadi nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri, sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif tersebut. Contoh, nilai mutlak 5 sama dengan 5. Nilai mutlak negatif 5 sama dengan lawan dari negatif 5, yaitu 5 atau positif 5. Dapat kalian lihat pada contoh yang pertama dan yang kedua bahwa nilai mutlak kedua bilangan adalah positif.